Halo, jumpa lagi dalam video suplemen mata kuliah kajian audiens, fans, dan fandom. Bahasan kita kali ini adalah fandom dan budaya partisipasi. Budaya partisipasi adalah sebentuk budaya di mana di dalamnya tidak ada batasan untuk ekspresi kreatif atau ekspresi artistik serta keterlibatan oleh para anggota yang ada di dalamnya. Terdapat juga dukungan yang kuat untuk para anggotanya berkreasi dan juga berbagi apa yang mereka kreasikan tersebut. Dalam budaya partisipasi, dikenal juga adanya informal mentorship, di mana anggota-anggota yang telah lebih dahulu belajar mengenai segala sesuatu yang ada di dalam budaya partisipasi tersebut, mengajarkannya kepada anggota-anggota yang baru saja bergabung atau masuk ke dalam lingkaran tersebut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk berkreasi dan juga berbagi. Sebagian besar dari kita pasti sudah mengenal setidaknya satu dari beberapa situs berikut ini. Ada Instructables, ada eHow, ada Crafter, dan juga ada Cookpad. Masing-masing situs ini adalah salah satu bentuk dari budaya partisipasi, yang mana segala sesuatu yang ditemukan di dalam situs-situs ini merupakan hasil karya dari para partisipan sendiri dan dibagikan, kemudian dikembangkan untuk para peserta lain untuk memberikan kontribusinya nanti pada akhirnya. Ada beberapa bentuk dari participatory culture yang kita akan mempelajari satu persatu di dalamnya. Bentuk yang pertama adalah afiliasi. Afiliasi ini pada dasarnya adalah ketergabungan seorang individu ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki identitas-identitas yang berbeda. Kelompok-kelompok di sini seringkali membentuk komunitas dan mereka akan dengan mudah ditemukan di dalam berbagai bentuk. Paling mudah jika kita melihatnya di dalam sosial media. Bentuk yang kedua adalah expression atau ekspresi. Di sini, individu-individu yang tergabung dalam budaya partisipasi menciptakan konten mereka sendiri dan mereka membaginya kepada orang lain. Kita mengenal adanya DeviantArt, tempat orang berbagi karya seni yang mereka ciptakan, baik seni digital maupun kemudian seni lukis, ataupun kemudian desain grafis yang mereka ciptakan. Lalu kemudian kita mengenal Wattpad, di mana orang berbagi cerita-cerita yang mereka tulis, baik itu fanfiction maupun cerita-cerita asli. Kita juga mengenal SoundCloud, di mana orang bisa berbagi musik yang mereka ciptakan, yang mereka nyanyikan, dan juga mereka karyakan sendiri. Selain ketiga situs ini, kita juga mengenal YouTube, kita juga mengenal Snapchat, kita juga mengenal TikTok, dan semuanya adalah merupakan bentuk-bentuk dari expression. Yang ketiga adalah collaborative problem solving. Dalam collaborative problem solving, para partisipan berkumpul dan juga mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah atau menciptakan hal-hal baru yang bisa digunakan oleh anggota-anggota yang lain. Salah satu contoh dari collaborative problem solving dapat dilihat dari Wiki Fandom, di mana fans menyusun ensiklopedi mengenai segala sesuatu dalam fandom yang mereka ikuti. Lalu ada juga Amino App, tempat berkumpulnya fans untuk berdiskusi dan juga menyelesaikan trivia mengenai para idola mereka. Selanjutnya adalah circulations. Dalam bahasan mengenai circulation agak sedikit ada perdebatan etika di dalamnya karena seringkali yang terjadi di dalam circulations ini adalah sesuatu yang masuk ke dalam ranah ilegal. Circulations adalah aktivitas di mana para anggota di dalam budaya partisipasi ini mereka membagi konten untuk bisa dinikmati oleh orang-orang yang lain. Nah, seringnya konten-konten yang dibagikan ini adalah konten-konten yang sudah di-copyright oleh pihak-pihak tertentu, sehingga menjadikan bahwa konten yang dibagi ini menjadi konten ilegal. Salah satu contoh yang lain dari circulations adalah adanya fansubbing, di mana fans membuat subtitle yang mereka ciptakan untuk segala macam konten yang bisa disubtitlekan. Salah satunya adalah interview, atau kemudian lirik lagu, atau juga kemudian untuk anime, film, dan apapun juga. Tetapi ini masih juga masuk ke dalam ranah di mana legalitas dari konten yang dibagikan ini masih menjadi pertanyaan. Selanjutnya adalah theories of collective creativity. Theories of collective creativity adalah sebuah fenomena menghilangnya batasan antara produsen dari teks dan juga audiens.
Hal ini terjadi ketika kebutuhan akan teks oleh audiens menjadi sangat besar sehingga tidak bisa terpenuhi lagi oleh produsen media. Pada akhirnya, audiens sendirilah yang akan menciptakan konten-konten mereka sendiri yang merupakan turunan dari konten asli atau berdasarkan teks aslinya. Teks turunan inilah yang nantinya akan dibagikan kepada audiens lain untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap teks tersebut. Dalam fandom, fans menurunkan segala sesuatu yang telah mereka konsumsi sendiri dan mewujudkannya ke dalam teks-teks baru. Teks-teks baru ini kadang-kadang menimbulkan sebuah budaya yang baru dan juga menimbulkan komunitas-komunitas kecil. Disinilah terjadi apa yang dinamakan sebagai fan-made parateks. Parateks sendiri pada dasarnya adalah sebuah konsep dalam dunia literatur. Istilah ini diperkenalkan oleh Gerard Genette untuk memperkenalkan teks-teks yang mendampingi teks asli di dalam sebuah penerbitan buku. Jadi dalam sebuah buku ada cover, ada sinopsis, dan juga ada review, lalu juga ada pengantar yang diberikan oleh pengarang buku itu sendiri. Hal-hal inilah yang disebut sebagai parateks. Selanjutnya, dalam film, kita juga mengenal poster film, ada trailer, lalu juga kemudian masih juga ada review, lalu kemudian masih ada merchandise dan segala macam. Ini juga merupakan parateks. Dalam praktek fandom, parateks seringkali memiliki peran yang lebih besar dalam mendefinisikan makna bagi para fans. Parateks menjadi sebuah konten yang berevolusi karena parateks itu sendiri nantinya akan menimbulkan parateks lain yang berasal dari parateks juga. Mungkin ini sedikit membingungkan, tetapi jika kita mempelajari sebuah fandom, maka ini adalah sebuah praktek yang biasa. Pada akhirnya, parateks inilah yang akan memberikan definisi dan juga makna baru fandom untuk para anggotanya. Hal ini didukung oleh pendapat Henry Jenkins yang mengatakan bahwa pada dasarnya fandom itu adalah affective play. Jadi ada sedikit perasaan yang terlibat di dalam fandom, sementara konten itu sendiri tidak memiliki perasaan apapun. Jadi segala sesuatu yang tercipta dari fans atau fan-made parateks sangat-sangat ditentukan oleh perasaan atau emosi yang dimiliki oleh fans terhadap teks tersebut. Selain itu, Geraghty juga menyatakan bahwa untuk memahami dinamika populer media atau popular culture, kita harus lebih dulu memahami pentingnya posisi fan-made parateks ini ke dalam pemaknaan dari konten media itu sendiri. Selanjutnya, kita juga bisa mengenal participatory culture sebagai bentuk perlawanan dari fans terhadap konten media aslinya. Di sini, Jenkins mengatakan bahwa eksistensi fandom sendiri pada dasarnya merupakan sebuah kritik atau perlawanan terhadap consumer culture. Fandom menjadi sebuah wadah di mana para fans dapat menuangkan kritik atau ketidaksetujuan mereka terhadap apa saja yang terjadi di dalam konten aslinya atau segala sesuatu yang diciptakan oleh para produsen teks. Termasuk di dalamnya adalah masalah seksualitas, gender, racism, kolonialisme, militarisme, dan juga conformity. Pada ilustrasi kita bisa melihat bahwa ada fan art dari Harry Potter dan juga Draco Malfoy yang mereka berada di dalam posisi yang intim. Teks ini tidak ada di dalam teks aslinya, akan tetapi fans menciptakan fan-made parateks yang pada dasarnya merupakan sebuah ungkapan bahwa kurang adanya homoseksualitas yang terrepresentasikan di dalam teks asli dari Harry Potter. Produksi teks oleh fans diciptakan sedemikian rupa sehingga teks tersebut tidak hanya merupakan teks yang kosong yang diproduksi tanpa makna, tetapi juga merupakan kritik terhadap media yang mereka konsumsi. Selanjutnya, kita dapat melihat contoh dari cosplay. Cosplay merupakan salah satu bentuk ekspresi yang merupakan bagian dari budaya partisipasi, di mana fans mengenakan kostum yang sesuai dengan karakter yang mereka sukai dan menghidupkan karakter tersebut ke dalam dunia nyata. Dalam contoh ini, karakter laki-laki diperankan oleh seorang cosplayer perempuan. Hal ini juga bisa merupakan bentuk perlawanan, sebuah androginitas, atau kemudian terhadap gender fluidity. Yang ketiga adalah fanfiction. Dalam poster ini terlihat sebuah himbauan bagi para fans untuk berpartisipasi dalam produksi konten yaitu fanfiction ketika mereka tidak memiliki atau memiliki ketidakpuasan terhadap ending atau